Ya, kita lanjut untuk tata laksana dari prolaps tali pusat. Ini tadi ya saya ambil dari jurnal ini, Optimal Management of Umbilical Cord Prolapse pada tahun 2018. Jadi yang pertama, ketika kita mendapatkan kasus prolaps tali pusat ini, kita lakukan call for help, terutama apabila kita ini adalah dokter umum atau dokter jaga IGD. Jadi kita informasikan kepada tenaga medis yang sedang bekerja dengan kita, lalu kita informasikan kepada dokter spesialis obstetri dan ginekologi mengenai keadaan pasien. Lalu pada saat pemeriksaan dalam untuk mendiagnosis prolaps tali pusat itu kan kita sudah mengetahui apakah janinnya itu masih hidup atau tidak. Mengetahui janinnya itu masih hidup atau tidak. Jadi bila janinnya masih hidup, ini kita harus tetap melakukan monitoring keadaan janin. Nah, kalau misal janinnya sudah meninggal gimana? Kalau janinnya sudah meninggal, proses persalinan itu dapat menunggu, jadi tidak perlu terburu-buru. Lalu kita juga bisa berikan resusitasi untuk janin dengan memberikan oksigen pada ibu. Lalu pada setiap kasus prolaps tali pusat ini kita harus segera menyegerakan adanya persalinan, jadi immediate delivery. Nah, untuk persalinan yang disarankan pada kasus prolaps tali pusat ini adalah seksio sesarian. Tetapi ini juga bergantung dengan keadaan, misal tidak memungkinkan dilakukan seksio sesarian, bisa dirujuk, atau jika memang tidak bisa juga dengan proses provaginam, tapi harus tetap dipantau. Lalu ini kita persiapan operasinya kita informasikan kepada ahli anestesi, pediatrik, dan staf ruang operasi. Lalu kita inform konsen kepada pasien mengenai keadaan pasien, lalu bahaya apa yang akan terjadi, lalu apa yang akan kita lakukan, dan prognosisnya. Nah, sembari immediate delivery ini, jadi ada yang disebut dengan diagnosis delivery interval, jadi atau kita sebut DDI. Nah, DDI ini adalah waktu yang harus cukup untuk segera melakukan persalinan. Jadi maksudnya jarak antara antara terdiagnosis dengan persalinan ini disebut dengan DDI. Nah, DDI yang normal, yang ideal itu kurang dari 30 menit. Nah, kalau misal lebih dari 30 menit bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, sembari menunggu DDI atau sembari menunggu persiapan persalinan ini, kita bisa lakukan hal-hal yang dapat mencegah perburukan dari janin. Kenapa kita harus cegah? Karena tadi pada kasus prolaps tali pusat ini nyawa yang sangat terancam ini adalah nyawa janin. Jadi kita usahakan untuk menyelamatkan nyawa si janin. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan phonic decompression atau elevation of the presenting part. Jadi kita, bahasa awamnya itu kita naikkan posisi terbawah janin. Ini posisi terbawah janin kita naikkan ke arah kranial ibu. Untuk apa? Untuk mencegah kompresi tali pusat ini. Untuk mencegah kompresi tali pusat ini, jadi posisi janinnya kita naikkan. Nah, naikinnya dengan apa? Yang pertama ini 2 fingers or hand in the vagina plus elevation of the presenting part. Jadi sama saat seperti pemeriksaan dalam, satu tangan kita dengan dua jarinya ini kita masukkan ke jalan lahir, lalu kita dorong posisi terbawah janin. Nah, ketika janinnya sudah terdorong ke arah kranial, tangan kita yang satunya itu berada di simfisis pubis, menahan bagian terbawah janin ini agar tidak turun. Atau bisa juga kita posisikan pasien ke posisi Trendelenburg dan Niches position nih. Ini Trendelenburg, ini Niches position. Nah, posisi ini itu sama tujuannya, membantu agar tali pusat itu tidak tertekan oleh bagian terbawah janin. Sama. Lalu kita juga bisa melakukan ini insertion of the Foley catheter and filling the urinary bladder. Jadi kita isi vesika urinaria pasien atau si ibu dengan normal salin sebanyak 500 hingga 750 ml. Tujuannya untuk apa? Sama, untuk menahan bagian terbawah janin agar tidak turun ke jalan lahir. Nah, lalu bisa juga dilakukan phonic reduction. Nah, ini sudah sangat jarang digunakan, rarely used. Jadi phonic reduction ini memposisikan atau mengembalikan si tali pusat ini ke dalam uterus, tapi ini sangat jarang digunakan.
Lalu bisa juga kita berikan tokolisis. Jadi tokolisis ini adalah agen untuk menurunkan kontraksi uterus dari ibu. Tokolisis ini sebenarnya bukan lini utama penata laksana dari prolaps tali pusat, tetapi tokolisis ini dapat dipertimbangkan kita berikan kepada pasien apabila DDI-nya ini lama. Jadi misal kita harus rujuk pasiennya, jarak tempuhnya misal lebih dari 30 menit, misal 1 jam. Nah, ini kita bisa berikan tokolisis. Atau bila tidak ada tokolisis, ya kita lakukan phonic decompression-nya ini selama menunggu kelahiran. Jadi misal kita rujuk 1 jam perjalanan, ya dalam perjalanan kita harus melakukan phonic decompression ini. Kita harus menahan agar janinnya ini tetap aman gitu. Lalu keep the cord moist. Jadi kalau misal udah overt atau prolaps tali pusat sudah keluar ke jalan lahir bahkan sampai ke perineum, nah ini kita harus jaga kelembapannya agar tidak terjadi vasospasm. Nah, itu dengan membalut dengan kasa yang sudah dibasahi dengan normal salin. Tuh. Nah, ini komplikasi yang dapat terjadi pada kasus prolaps tali pusat. Yang pertama, hipoksia janin, lalu trauma jalan lahir dan kelahiran prematur. Untuk prognosisnya pada janin ini terkait pada DDI. Jika persalinan itu selesai dalam 10-30 menit, tadi waktu idealnya, nah kematian janin itu dapat dikurangi menjadi 5-10%. Sedangkan untuk ibu sendiri, resikonya itu bersifat insidental karena persalinan operatif yang darurat, terutama melalui rute vagina. Nah, tadi apabila pasien prolaps tali pusat itu terjadi ketika ibunya sudah pembukaan 10, ya kita pimpin ibu untuk melakukan persalinan pervaginam. Lalu persalinan operatif melibatkan risiko anestesi, kehilangan darah, dan infeksi. Sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan saran dan kritik bisa di komen. Terima kasih.